Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu doakan semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya anak-anak. Pada video kali ini kita akan membahas tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Pada bagian sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang letak, kondisi alam, dan penduduk negara-negara ASEAN. Nah, bagian ini kita akan membahas tentang interaksi di antara negara-negara ASEAN. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya ya anak-anak, supaya kalian senantiasa mendapatkan notifikasi dari video terbaru saya. Baik anak-anak, mari kita mulai untuk penjelasan. Kalian tentunya sudah mengenal tentang SEA Games bukan? Apakah SEA Games itu? Kapan terakhir SEA Games dilakukan? Apa latar belakang dan tujuan diadakan SEA Games? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, silahkan kalian mencari informasi di internet, buku sumber, atau dari berbagai sumber yang lain. Kalian juga bisa berdiskusi dengan teman kalian, dengan orang tua, maupun bertanya langsung kepada Bapak Ibu guru kalian. Nah, ini adalah contoh pelaksanaan SEA Games ya anak-anak, berupa lomba pertandingan voli. SEA Games merupakan salah satu contoh interaksi antar negara ASEAN. Nah, apakah interaksi antar negara ASEAN itu, anak-anak? Interaksi antar negara ASEAN diartikan sebagai hubungan timbal balik yang melibatkan aksi dan reaksi yang terjalin di antara dua atau lebih negara di kawasan Asia Tenggara yang didukung oleh dua faktor, yaitu persamaan dan perbedaan sumber daya alam serta persamaan dan perbedaan kondisi geografis. Anak-anak, hubungan antar negara ASEAN saat ini semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggota. Tentunya kalian sudah paham bahwa tidak semua kebutuhan itu bisa dipenuhi oleh suatu negara, maka perlu kerjasama dengan negara lain. Kebutuhan penduduk seperti kebutuhan sosial, politik, ekonomi, maupun bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara maupun dengan dunia internasional. Sebagai contoh Indonesia tidak hanya menjalin kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, tapi juga menjalin kerjasama dengan negara-negara lain di dunia seperti Jepang, Amerika Serikat, Australia, dan lain-lainnya. Kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Pernahkah kalian menjalin kerjasama, anak-anak? Nah, tentunya ketika kalian menjalin kerjasama, itu harus dimulai dari komitmen bersama, sehingga nanti ada kesepakatan apa yang akan dicapai dari adanya kerjasama tersebut. Anak-anak, kerjasama terjadi karena adanya faktor pendorong dan penghambat. Tahukah kalian apa saja faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar negara ASEAN? Silahkan kalian simak penjelasan berikut ini. Kita mulai dari faktor pendorong kerjasama dulu ya anak-anak. Faktor pendorong kerjasama ada 4 anak-anak. Yang pertama, persamaan dan perbedaan sumber daya alam.
Yang kedua, persamaan dan perbedaan wilayah. Yang ketiga, perbedaan perkembangan teknologi. Dan yang keempat, perbedaan dan persamaan budaya. Mari kita bahas satu persatu secara rinci ya anak-anak. Diawali dari persamaan dan perbedaan sumber daya alam. Anak-anak, kita ketahui bahwa di antara negara-negara anggota ASEAN, mayoritas adalah negara agraris. Sebagian besar merupakan negara dengan mata pencaharian pokok penduduknya adalah di bidang pertanian, perkebunan termasuk pertambangan. Nah, beberapa hasil pertanian dan perkebunan dari anggota ASEAN misalnya ada padi, kapas, karet, ada kayu, dan sebagainya. Di samping itu, negara ASEAN juga sama-sama menghasilkan sumber daya alam berupa tambang. Ada minyak bumi, gas alam, tembaga, timah putih, dan sebagainya. Persamaan sumber daya alam tersebut mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk menjalin kerjasama supaya dapat mengekspor hasil pertanian dan pertambangan secara maksimal ke negara lain anak-anak. Baik, kita lanjutkan. Perbedaan sumber daya alam antar negara ASEAN juga mendorong terjadinya interaksi untuk saling mencukupi kebutuhan. Contoh, Indonesia mengimpor beras dari Thailand. Walaupun Indonesia menghasilkan padi, tapi belum bisa memenuhi kebutuhan dari penduduknya. Untuk itu, guna mencukupi kebutuhan, maka Indonesia mengimpor beras dari Thailand. Demikian juga Thailand mengimpor kayu dari Indonesia karena Thailand belum bisa memenuhi kebutuhan kayu di dalam negeri. Anak-anak, kita bahas yang kedua yaitu persamaan dan perbedaan wilayah. Kita ketahui bahwa negara ASEAN itu ditinjau dari letak geografisnya memiliki persamaan. Di samping berdekatan, juga sama-sama dilalui jalur perdagangan internasional karena terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, perbedaan kondisi wilayah juga menjadi pendorong kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Asia anak-anak. Sehingga dengan adanya persamaan dan perbedaan wilayah ini menjadi salah satu faktor yang bisa mendorong adanya kerjasama di antara negara anggota ASEAN. Yang ketiga, persamaan dan perbedaan perkembangan teknologi. Kita ketahui mayoritas anggota ASEAN adalah negara agraris anak-anak, yaitu negara yang sektor ekonomi utamanya dari pertanian. Hanya ada satu negara yang bergerak di bidang industri, yaitu Singapura anak-anak. Nah, Singapura itu menghasilkan berbagai ragam hasil industri dan dengan perbedaan teknologi tersebut, karena Singapura merupakan negara maju, maka terjadi kerjasama antara Singapura dengan negara-negara lain di ASEAN. Singapura memproduksi hasil industri seperti alat elektronika, galangan kapal, dan sebagainya. Hasil industri itu diekspor ke negara-negara anggota ASEAN. Namun, Singapura membutuhkan bahan mentah dan hasil pertanian serta hasil tambang dari negara-negara anggota ASEAN. Sehingga di sini terjalin kerjasama antara negara Singapura dan negara-negara yang lain. Yang keempat, persamaan dan perbedaan budaya. Kita ketahui bahwa setiap negara memiliki beragam budaya, tapi ternyata ada beberapa persamaan budaya di antara negara ASEAN anak-anak. Yang pertama dari bahasa Melayu.
Ternyata bahasa Indonesia itu mirip dengan bahasa Melayu dan digunakan di negara Indonesia, Brunei, Malaysia, dan Singapura. Bahkan Indonesia dan Malaysia itu sama-sama menjalin kerjasama untuk pembaharuan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Bahasa Thai digunakan di negara Thailand, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja. Nah, persamaan bahasa tersebut juga bisa menjadi faktor yang mendorong terjadinya kerjasama. Cerita Ramayana banyak dipakai di negara Indonesia, Thailand, Laos, dan juga Myanmar. Nah, perbedaan budaya tentu saja dimiliki di setiap negara, anak-anak, karena setiap negara memiliki karakteristik budaya sendiri-sendiri. Nah, kerjasama karena perbedaan budaya ini bisa kita lihat dari adanya festival budaya ASEAN, di mana setiap negara anggota mengirimkan budayanya atau utusannya untuk tampil dalam festival budaya tersebut. Kita akan membahas pada yang kedua, bagian yang kedua, anak-anak, yaitu faktor penghambat terjadinya kerjasama. Kalau tadi bagian pertama adalah faktor pendorong kerjasama, yang kedua ini adalah faktor penghambat kerjasama. Baik anak-anak, kita bahas apa saja faktor yang menghambat kerjasama tersebut. Yang pertama adalah perbedaan ideologi, yang kedua konflik dan peperangan, yang ketiga kebijakan protektif, dan yang keempat perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kita awali dari perbedaan ideologi, anak-anak. Tahukah kalian apa yang dimaksud ideologi? Ideologi merupakan gagasan atau pedoman hidup yang mendasari pemikiran sebuah bangsa. Ideologi juga menjadi ciri khas atau cerminan suatu negara, karena semua tatanan kehidupan masyarakat mendasarkan pada ideologi tersebut. Nah, anak-anak, ASEAN memiliki 3 ideologi, yaitu 1. Demokrasi, itu dianut negara Indonesia dan Brunei Darussalam. Yang kedua, liberalisme, dianut negara Malaysia, Thailand, Kamboja, Myanmar, Singapura, dan Filipina. Dan yang ketiga, komunisme, dianut negara Vietnam dan Laos. Nah, perbedaan ideologi ini sering menghambat terjadinya kerjasama karena memiliki ketidaksepahaman dalam tata kehidupan negara. Yang kedua, konflik dan peperangan, anak-anak. Konflik antar negara itu akan mengganggu stabilitas dan keamanan, sehingga akan menghambat kerjasama. Beberapa konflik yang terjadi di kawasan ASEAN antara lain, yang pertama konflik perebutan wilayah antara Malaysia dan Filipina. Nah, karena perbatasan antara Malaysia dan Filipina itu adalah perairan laut, sehingga dengan batas laut yang tidak bisa jelas secara otomatis itu jelas karena bersifat abstrak, maka sering terjadi konflik di sini. Demikian juga perebutan wilayah antara Malaysia dan Indonesia. Sehingga antara Malaysia dengan Indonesia maupun Malaysia dengan Filipina memiliki konflik yang sama, yaitu perebutan wilayah. Masih ingat kalian tentang kasus Pulau Sipadan dan Ligitan? Nah, itu salah satu contoh konflik Indonesia dan Malaysia. Masih banyak konflik yang lain, anak-anak, antara lain konflik antara Thailand dan Kamboja. Juga konflik internal di negara Myanmar yang beberapa waktu yang lalu sempat menjadi permasalahan khusus di Asia Tenggara. Yang ketiga, kebijakan protektif. Kebijakan protektif adalah kebijakan suatu negara untuk melindungi kepentingan dalam negeri. Misalnya, suatu negara tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya.
Nah, dengan adanya kebijakan protektif tersebut, maka suatu negara akan sangat sulit untuk menembus negara tersebut yang memiliki kebijakan protektif. Maka saat ini di ASEAN itu dibuka kawasan pasar bebas anak-anak supaya untuk meningkatkan pendapatan, menghilangi hambatan-hambatan perdagangan. Nah, itu akan kita bahas berikutnya ya anak-anak. Yang keempat, perbedaan kepentingan tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi, dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda, anak-anak. Perbedaan ini dapat menghambat kerjasama yang harmonis. Nah, anak-anak, itu tadi kita sudah membahas tentang kerjasama. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Jika kalian belum paham, silahkan tulis pertanyaan pada kolom komen di bawah ini. Insya Allah Ibu akan membantu untuk menjawabnya. Terima kasih atas perhatian kalian anak-anak. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan lakukan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.